Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku. Salam sehat selalu buat kita bersama. Nah, apa kabar di tempat para sahabat? Di sini di tempat saya sedang diguyur hujan. Ini masih hujan rintik-rintik ya sahabatku. Tadi malam turun mulai dari pukul 3 ya. Nah, kali ini sahabat saya akan bercerita tentang sawit yang berbuah banyak ya. Apa saja rahasianya, barangkali dari para sahabat ada yang ingin mengetahuinya. Nah, sekarang kita bahas bersama sahabatku. Ada 3 kriteria sawit ya sahabat ya. Dari banyaknya buah ya. Ada 3 jenis, ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, sawit berbuah banyak ya. Yang kedua, sawit berbuah tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, sawit berbuah sedikit. Nah, untuk sawit yang berbuah banyak sahabat, itu biasanya ukuran buahnya kecil ya sahabat ya. Dia tidak bisa besar, biasanya di bawah daripada 20 kilo ya. Bahkan rata-rata dia hanya di bawah 10 kilo ya. Nah, tapi buahnya banyak para sahabat. Itulah kelebihan daripada sawit yang berbuah banyak ya. Kekurangannya sahabatku yaitu buahnya kecil ya, dan cenderung lebih ringan ya sahabat. Kemudian buah sawit yang berbuah agak banyak, nah ini dia biasanya di atas 10 kilo ya beratnya, bahkan mencapai 20 kilo. Biasanya buah sawit yang berbuah agak banyak ini dia kadang-kadang sampai 10 tandan ya, bahkan bisa nyampe belasan tandan ya. Nah, yang ketiga, sawit yang berbuah sedikit. Nah, inilah sawit yang biasanya memiliki struktur buah yang lebih besar sahabat ya. Dia berbuah biasanya tidak sampai 10 tandan ya, bahkan biasanya hanya 5 atau 6 tandan, tetapi buahnya besar-besar sahabatku ya. Jika para sahabat ingin memiliki kebun sawit yang berbuah besar, pilihlah sawit yang berbuah sedikit ya, tetapi buahnya besar ya. Jika para sahabat ingin memilih sawit berbuah banyak, pilihlah sawit yang berbuah kecil. Dia sudah pasti berbuah banyak ya sahabat, tetapi kecil-kecil ya. Untuk yang berbuah sedang, dia juga biasanya tidak terlalu banyak ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Terserah para sahabat mau milih yang mana. Nah, untuk rahasia-rahasia yang lain, rahasia sawit yang berbuah besar, tentu saja yang pertama ya jenis bibit unggul ya. Itu yang harus kita perhatikan pada saat ingin menanam sawit ya. Yang kedua, lakukan pemupukan ya yang maksimal, minimal 2 kali dalam 1 tahun ya. Yang untuk pupuk NPK, KCL dan lain-lain sahabatku ya. Jangan sampai para sahabat mengabaikan NPK, karena itu adalah makanan pokoknya sahabatku. Kemudian kebersihan ya di area sawit kita, terutama di area piringan dan gawangan ya, atau pasar pikul ya, atau area yang biasa kita lalui saat ingin memanen. Nah, untuk sawit yang masih TM1, TM2 atau usia TBM ya sahabat, sebaiknya kita
melakukan pembersihan piringan dengan cara manual. Bisa menggunakan parang atau cangkul ya. Kita garuk piringannya. Sebisa mungkin hindari menggunakan racun ya, seperti pestisida dan lain-lain ya sahabat. Saya pun menerapkan cara yang seperti itu sahabat, apalagi untuk sawit-sawit yang belum berbuah ya. Sebisa mungkin saya tidak menggunakan racun semprot ya. Jadi saya bersihkan sawit saya dengan cara manual ya. Karena apa? Karena kita menjaga akar sawit ya. Kadang-kadang dosis yang berlebihan bisa merusak akar sawit kita ya. Begitu juga dengan pupuk sahabat. Jika dosisnya berlebihan, bukan membuat manfaat bagi si sawit, tapi membuat kerugian ya. Kadang-kadang si sawit menjadi stres ya, akarnya menjadi rusak ya, karena dosis pupuk yang berlebihan sahabatku. Karena itu saya ingatkan lagi, apabila para sahabat ingin melakukan pemupukan, maka silakan dibaca-baca dulu ya pada kemasan pupuk yang para sahabat beli, agar tidak salah dalam pengaplikasiannya ya, sehingga kita benar-benar bisa merasakan manfaatnya ya dari pupuk yang kita beli dan kita tabur. Selain itu sahabat, untuk di daerah gambut dan daerah rawa, para sahabat wajib membuat tapak timbun ya, agar si sawitnya semakin subur ya. Dan juga banyak sekali manfaatnya sebenarnya sahabat ya untuk tapak timbun. Saya sudah buatkan videonya juga di channel ini ya. Silakan para sahabat scroll di sana ada ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan perbaiki sanitasi ya sahabatku untuk di daerah rawa. Jaga kelembaban tanah ya. Jangan sampai para sahabat menggundul lahan sawitnya, tidak ada rumput apapun di situ ya. Itu bukan membuat sawit menjadi subur sahabat, tetapi bisa-bisa membuat sawit menjadi kurus kering, dan tentu saja produktivitas buah akan menurun ya. Karena untuk di daerah pegunungan sahabatku, maka tanah yang subur akan terkikis ya, terbawa air. Tinggallah tanah lempung atau tanah liat dan pasir ya. Saya sudah buktikan itu ya, untuk di daerah saya ya. Terbukti apabila lahan sawit digundul, maka produktivitas akan menurun karena tanahnya sudah tidak subur. Tapi jangan juga para sahabat ya membiarkan lahan sawitnya semak belukar seperti yang di depan sana ya. Itu tidak disarankan ya, bukan untuk dicontoh. Ini saya tidak bisa berkeliling sahabat karena kondisinya sedang hujan. Jadi saya membuat video ini di pondok ya sahabatku. Saya tidak berkeliling. Nah itu dia sahabatku rahasia daripada sawit berbuah banyak ya. Silakan para sahabat memilih ya. Jika para sahabat ingin memiliki sawit berbuah banyak, pilihlah sawit yang berbuah kecil ya. Tetapi jika para sahabat ingin memiliki sawit yang berbuah besar, pilihlah jenis sawit yang berbuah sedikit. Dan tentu saja yang paling menentukan adalah jenis bibit unggul ya. Oke sahabatku, semangat terus buat kita. Salam sukses buat kita bersama. Sehat selalu, rezeki lancar, dan jangan lupa di subscribe, di share ya sahabatku, agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari konten ini ya. Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.